bagi kita pendidikan itu sesuatu yang harus ya, sesuatu yang memang sudah hak kita. Tapi bagi mereka itu kan pendidikan itu sesuatu yang tidak ada dalam pikirannya, kadang ya sebagian besar dari mereka. Hidup adalah proses dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi kalau kita hidup tapi anti perubahan, sesungguhnya kita sudah mati itu. Wajah terima kasih, wajah syukur, dan memang kami rasakan betul ya kalau Nih kita. Ibu ngomong begini nih, jujur nih Ibu ya, saya jadi pingin punya anak lagi. Tidak semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan yang layak. Dari kenyataan itulah muncul gerakan pendidikan alternatif seperti sekolah rakyat. Nah, gimana caranya gerakan pendidikan seperti ini bisa menjangkau mereka yang tertinggal? Di episode kali ini kita bakal bahas soal sekolah rakyat, dan saya Taufik Effendi, nggak sendirian. Saya udah barengan sama dua bintang tamu kita yang luar biasa, narasumber kita ya. Yang pertama ada Ibu Devi Deliani, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selamat siang Mas Taufik. Selamat siang Bu Devi. Sehat? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan satu lagi, ini kalau untuk anak 90-an nggak perlu diperkenalkan lagi kayaknya nih ya. Kang Dik Doang, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang seniman, artis senior, seorang konten kreator juga sekarang Kang ya. Edukator juga lah ya bisa dibilang ya. Pegiat sekolah rakyat juga lah ya. Doakan. Iya, amin. Oke, nah tadi saya udah bahas dikit nih di depan Bu soal sekolah rakyat gitu ya. Sekarang saya mau tanya satu-satu nih ke Bu Devi satu, ke Kang Dik Doang satu. Kalau dengar kata sekolah rakyat, yang terpikirkan di kepala pertama kali apa? Mungkin Bu Devi dulu. Saya dulu, oke. Kalau mendengar sekolah rakyat, yang pertama saya ingat itu adalah semangat keadilan sosial. Kemudian itu adalah gagasan besar Presiden Prabowo, di mana diterjemahkan oleh Bapak Menteri Sosial Gus Ipul. Kemudian itu tujuannya untuk apa? Untuk memutus mata rantai kemiskinan, memberikan akses pendidikan, dan juga untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang kuat, berkarakter dan berdaya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu ya Luar yang biasa. saya. Luar biasa sekali. Kang, apa Kang? Kalau dengar kata sekolah rakyat, yang terbersit di kepala apa nih? Ya, sekolah kan tempat mengasah ya. Bagi saya mengasah tidak perlu di sekolah. Dia bisa di halaman depan rumah, di persimpangan jalan, di perkebunan, di jalan-jalan. Saya takutnya kalau tidak dibilang itu sekolah, tempat belajar, selepas dari sekolah mereka nggak mau belajar gitu. Jadi hidupnya seenaknya aja. Dan disebut rakyat, tadi sudah setuju aku dengan tema keadilan. Jadi sekolah rakyat itu sekolah yang kontekstual. Apa yang diperlukan oleh penduduk di situ, anak-anak yang hidup di halaman depan rumahnya, di sekitarnya, yaitu kebutuhan-kebutuhan mereka harus diakomodir. Gitu. Oke. Nah teman-teman, Kang Dik Doang ini juga sebagai seorang pegiat sekolah rakyat punya sebuah sekolah rakyat juga, namanya adalah Kandang Jurang Doang ya Kang ya. Betul. Itu udah dari tahun 93. Sekarang 2025. Berarti udah 30 tahun lah lebih ya. Berarti memang udah lama banget menjalani soal ini gitu. Jadi saya yakin Kang Dik Doang juga paham gitu kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini seperti apa, terutama di akar rumput gitu ya. Nah, yang menurut Akang paling mencolok nih apa nih dari kondisi sekarang? Ya, tidak terjadi keseimbangan ya. Kadang-kadang kurikulum, nilai-nilai akademik itu menjadi sesuatu yang pokok dan harus gitu. Bagi saya ya sekolah juga harus memperhatikan bagaimana mereka hidup dan bermain di situ. Bermain bagi saya dia bukan tidak belajar, bahkan bermain itu dengan passionnya, dengan gairahnya, dengan kecintaannya, dengan hasratnya. Cuma kan kita tidak tahu main itu ujungnya baik atau buruk, makanya harus ada pembimbing, kakaknya ya, orang-orang yang punya ilmu lah. Jadi Kandang Jurang Doang itu membaca situasi bahwa anak-anak kala itu tuh lagi lelah untuk belajar karena tempat bermain tuh udah nggak ada. Nah makanya saya buat tuh namanya Kandang Jurang Doang, itu tempat bermain aja gitu. Menjaga keseimbangan, karena orang-orang yang tidak seimbang itu akan melahirkan kepenatan ya. Nah kalau seimbang,
akan melahirkan leluasa dalam bergerak. Jadi manusia itu hidup jadi wajar gitu. Tumbuh seusianya gitu. Iya. Kang, tapi kan Kandang Jurang mulai tahun 93, sekarang 2025, udah cukup panjang nih perjalanannya gitu kan. Pastinya kondisi dulu sama sekarang udah beda, Iya, jelas. ya kan? Kalau Kang Dik Doang sendiri ngelihat kondisi sekarang tuh seperti apa sih? Masih sistem pendidikan sekarang tuh masih relevan nggak sih dengan kebutuhan masyarakat lah? Ya, bisa aku bilang gitu. rasa anak-anak yang bisa hidup di masa yang akan datang adalah anak-anak yang mampu mengenal kode-kode digital. Ya. Hidup adalah proses dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi kalau kita hidup tapi anti perubahan, sesungguhnya kita sudah mati itu. Atau kita tetap hidup tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Jadi sekarang kita udah nggak bisa bilang nggak boleh HP gitu, anti dunia maya. Ya kita harus seimbang karena follower itu penting ya. Karya kita di-upload itu jauh lebih penting lagi. Jadi banyak kehidupan yang bisa dijawab dari dunia maya itu. Atau gini, silaturahmi itu kan kekayaan orang beragama. Nah, silaturahmi itu udah masuk ke ranah dunia maya sekarang. Gitu. Jadi harus melek digital juga lah ya. Melek gitu ya. lah, melek. Ngikutin perkembangan zaman harus. Kalau kamu nggak bisa gambar, kan ada aplikasi untuk menggambar. Jadi, aku rasa itu penting. Ya. Cuma kita harus mengatur seperti apa. Oke, Ibu, sekarang ke Bu Devi nih. Kondisi saat ini yang paling mencolok menurut Ibu apa? Tadi saya tuh tertarik dengan kata, saya manggilnya Kang Diki Pak. Om ganteng. Keseimbangan ya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya ada kesenjangan kesempatan atau ketimpangan harapan ya. Jadi kalau kita mau membuka mata lebih luas, sebenarnya kan kalau orang-orang yang dekat akses ya, dekat akses pendidikan, kemudian dekat akses dengan guru-guru dengan jumlah yang baik, dengan kualitas yang baik, secara ekonomi juga oke, maka mereka akan mudah dapat kesempatan untuk belajar. Tapi kalau kita lihat lagi lebih luas, Indonesia lebih luas, bagaimana dengan masyarakat miskin atau masyarakat yang dianggap kurang beruntung, kemudian mereka yang di daerah 3T misalnya, itu kan sulit akses ya. Nah itu mungkin masih terasa itu ketimpangannya ya. Kemudian kalau kita bicara tentang keseimbangan tadi adanya harapan ya, harus kesenjangan harapan. Jadi kalau misalnya anak-anak itu yang dari keluarga bagus, dari ekonomi yang kuat, keluarga yang mendampingi, pasti mereka itu punya mimpi, punya kesempatan yang luas untuk membangun harapan, ya kan? Tapi kalau kita lihat lagi nih lebih luas, di Jakarta saja kita lihat banyak anak-anak yang anak lain ke sekolah, mereka malah memanggul karung misalnya kan, atau mereka malah membawa hal lainnya untuk bekerja. Jadi jangankan untuk membangun harapan, mereka itu lebih berpikir bagaimana mereka bisa makan. Nah mungkin ketimpangan-ketimpangan seperti itu ya mungkin kita nggak bisa menutup mata itu ada. Kalau yang saya lihat ya Mas Taufik ya gitu. Dan dampak sosial yang menurut Ibu sendiri, dampak sosialnya ini terhadap anak, terhadap masyarakat dengan kondisi sekarang yang kayak gini tuh apa sih Bu? Ya kalau kita lihat kan misalnya kalau teknologi ya tentu perlu didampingi anak-anak ya, seperti Kang Diki sampaikan tadi bahwa perubahan itu adalah hidup itu adalah perubahan dan berproses gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi ketimpangan dan kesenjangan itu tadi, berarti kan kalau misalnya nih akses itu tidak kita luaskan, maka keluarga-keluarga yang dalam tanda kutip tadi tidak beruntung, maka anaknya juga tidak beruntung gitu kan. Yeah. Maka kalau tadi kita tidak cepat memberikan kesempatan yang luas, maka anak-anaknya kan tetap akan seperti ibunya, bisa saja lebih parah gitu kan. Sehingga inilah mungkin yang menjadi pemikiran dari Pak Presiden bahwa bagaimana ini mempercepat ini supaya anak-anak itu tidak selalu seperti orang tuanya yang kurang beruntung, mungkin seperti itu ya. Nah, tapi Bu, dari keresahan-keresahan inilah kan akhirnya muncul nih Ya. sekolah rakyat ini gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, kenapa sih gerakan seperti ini bisa muncul gitu? Jadi kalau kita bicara sekolah rakyat ya, dari awal berdirinya tuh saya ingat itu mulai digaungkan tuh Januari Februari, itu sebenarnya itu adalah gagasan besar Pak Presiden sebenarnya. Jadi memang keresahan mungkin sebagian kecil ya, yang tadi saya sampaikan itu adalah keresahan-keresahan yang mungkin juga ada dalam pemikiran dan hati Pak Presiden. Kemudian keresahan-keresahan itu beliau
beliau mau putuskan atau mau jawab dengan sebuah kebijakan, maka beliau perintahkan sepertinya harus ada sebuah sekolah nih yang memang menjangkau luas, tidak hanya di atas tapi di bawah. Kemudian Pak Menteri menerjemahkannya tidak sendiri, tetapi beliau menggandeng hampir banyak ya kementerian dan lembaga bagaimana membangun sekolah rakyat ini. Jadi kalau kita lihat kan banyak yang terlibat ya, ada Kementerian PU, ada Kemenpan RB, ada BPS, ada Kemendikdasmen juga, ada Kemenak, ada apa lagi ya? Kemendagri ya, kemudian ada stakeholder terkait lainnya di luar kementerian gitu ya, yang juga digait oleh Pak Menteri untuk menerjemahkan gagasan besar Pak Presiden ini supaya nanti ujungnya adalah bisa memutus mata rantai kemiskinan. Jadi saya selalu ingat pidato beliau itu yang selalu Pak Menteri itu kalau ke daerah-daerah selalu kita putar itu video beliau di sebuah pertemuan waktu itu beliau bilang, jika orang tuanya miskin maka anaknya tidak boleh miskin. Nah mungkin ini yang perlu diterjemahkan oleh para menteri dan kami khususnya di Kementerian Sosial, karena memang sekolah rakyat itu utamanya ada di kami gitu kan, itu seperti itu ya. Jadi memang memutus mata rantai kemiskinan supaya orang tuanya yang tadinya kurang beruntung tidak mewariskannya. Jadi tidak ada kemiskinan warisan. Nah, itu mungkin yang diharapkan oleh Pak Presiden dari gagasan besar sekolah rakyat ini. Oke. Nah, tapi mungkin ada yang baru pertama kali dengar juga soal sekolah rakyat gitu ya, bahwa ini kan tadi Ibu juga bilang ini stakeholdernya bakal banyak banget nih dari berbagai sudah kementerian. Banyak bukan bakal. Iya, sudah banyak gitu ya dari berbagai kementerian. Yeah. Tapi sebenarnya apa sih yang ngebedain Bu sekolah rakyat sama pendidikan yang formal lah gitu ya? Apa yang akan jadi karakter pembedanya? Jadi kalau kita bicara sekolah rakyat ya, yang pertama itu sasarannya berbeda ya. Sasarannya itu kalau sekolah rakyat itu kan dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN, mereka yang berada di desil 1 dan 2. Kemudian tidak ada seleksi akademis. Sekolah rakyat itu seleksi administratif. Jadi kalau memang mereka berada di desil 1 2 maka akan masuk ke sekolah rakyat, tapi tentu dengan ground checking, verify data seperti itu ya, melibatkan pendamping di Kementerian Sosial, juga melibatkan pemerintah daerah. Terus apalagi di sekolah rakyat itu selain kurikulumnya kurikulum nasional, tetapi juga membangun karakter. Ya, karena itu boarding school ya, 24 jam siswa tidur di sana, kemudian juga ada wali asuh, wali asrama, kemudian juga nanti diajar life skill-nya, keterampilannya, kemudian yang pasti itu gratis. Gratis 100%. Di sana anak-anak diberikan makanan 3 kali sehari, 2 kali snack ya, 3 kali makan 2 kali snack. Kemudian juga ada talent mapping. Jadi karena di situ tidak ada tes akademis di awal, maka anak-anak itu dilibatkan talent mapping. Itu kemarin itu pakai yang punyanya Pak Ari Ginanjar ya, ISQ, pakai AI memetakan kelebihan dan kekurangan anak-anak ini apa gitu. Dan selanjutnya nanti juga masing anak-anak itu akan diberikan LMS ya, belajar secara digital. Jadi masing-masing anak-anak itu akan diberikan fasilitas laptop, kemudian juga seragamnya diberikan secara gratis, kemudian peralatan sekolahnya juga diberikan secara gratis. Dan sekarang juga Pak Menteri sudah sibuk nih, sudah mulai mencari hilirisasinya dari sekolah rakyat itu. Jadi nanti kan kalau masuk sekarang 2-3 tahun ke depan itu udah ada yang lulus. Maka Pak Menteri sekarang sudah mulai menggagas nih, sudah mulai mencari kira-kira nih anak-anaknya nanti apakah mau melanjutkan sekolah atau nanti mau bekerja seperti itu. Dan kalau kita bicara lebih jauh lagi nih, sekolah rakyat ini bedanya di sana itu kalau Pak Menteri selalu bilang itu miniatur pengentasan kemiskinan. Kenapa? Karena semuanya kompleks. Model melibatkan banyak stakeholder. Jadi kalau anak-anak itu masuk ke sekolah rakyat, maka nantinya pastikan mereka harus berasal dari TSN. Kemudian nanti ketika mereka masuk ada cek kesehatan gratis dari CKG. Kemudian ketika mereka masuk lagi ada MBG, mereka diberi makan 3 kali sehari, 2 kali snack. Kemudian apalagi bantuan sosial, sembako dan PKH mereka dapat. Apalagi keluarganya akan dijamin kesehatannya melalui PBI. Kemudian ke depannya apalagi nanti keluarganya akan diberdayakan melalui PPSE ya, pemberdayaan. Kemudian apalagi fasilitas atau keistimewaan yang didapat. Nanti sekarang kan pemerintah juga ada program Kopdes ya, Koperasi Merah Putih. Nanti akan didorong supaya orang tua keluarga siswa ini bisa menjadi anggota Kopdes. Dan juga terakhir
Pak Presiden kan juga punya program 3 juta rumah ya. Nanti ke depannya juga nanti orang tua siswa ini juga yang memungkinkan itu akan. Jadi memang komprehensif, makanya Pak Menteri Gus Ipul itu selalu bilang ini miniatur pengentasan kemiskinan itu ada di sekolah rakyat. Menarik sih Bu, menarik banget. Jadi kan berarti sebenarnya walaupun judulnya sekolah rakyat, kita kan kepikiran ini hanya anaknya gitu ya. Tapi dari penjelasan Ibu tadi, wah ini semuanya ya sebenarnya ke orang tuanya juga, sampai ke rumah juga gitu kan. Depan, jadi bener bisa dibilang pengentasan kemiskinan itu yang jadi memutus semangat. mata rantai kemiskinan Memutus mata rantai kemiskinan itu gitu. Iya. Nah, tapi ini tuh sinergi sama pendidikan formalnya gimana sih? Saya penasaran juga. Maksudnya apakah juga dia kayak 6 SD, 3 SMP, 3 SMA juga gitu, atau sistem yang berbeda, atau terus nanti untuk ujiannya gimana gitu. Ini kan pasti jadi pertanyaan orang juga nih. Apa bedanya gitu? Sebenarnya kalau secara sistem mereka sama ya, sama dengan sekolah formal lainnya. Jadi tetap terdata di Kemendikdasmen ya. Kalau sekolah semuanya sama, sistemnya sama, kemudian ujiannya juga sama, semuanya mengikuti sistem yang itu. Jadi secara nasional mereka mengikuti sistem pendidikan yang nasional, cuman bedanya nanti mereka itu ada karena boarding school ya. Jadi ada pembangunan karakter. Kemudian juga ada life skill. Jadi kan kalau kita bicara sekolah rakyat saat ini ya, yang sudah berdiri 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia, itu kan sebenarnya adalah sekolah rakyat rintisan. Artinya itu karena memang cepat, jadi kita mengoptimalkan, Pak Menteri waktu itu mengoptimalkan segala potensi sarana dan prasarana untuk mempercepat arahan Presiden Prabowo. Tetapi kan sebenarnya ide besarnya Pak Presiden itu sekolahnya tidak di situ. Beliau punya prototipenya sendiri tentang sekolah rakyat. Jadi setiap pemerintah daerah tahun depan ya itu kemungkinan kalau sudah siap pindah jadi ke sekolah permanen. Nanti di situ minimal itu 6 hektar sampai 7 hektar. Di situ dibangunlah sekolah yang kalau saya lihat prototipenya ya sangat luar biasa ya, lengkap semuanya gitu kan, dari fasilitas asrama dan segala macam, termasuk lapangan, termasuk untuk life skill-nya tadi, apakah mereka mau melatih apa seperti itu. Mantap. Jadi memang tetap mengikuti pendidikan kurikulum nasional, tetapi mereka ada plusnya yang untuk yang tadi Ibu sebutin tadi. Iya. Kang Dik doang. Ya, Gimana siap. nih setelah dengar penjelasannya Ibu? Pandangan Akang gimana nih? Apa ini bisa jadi model baru pendidikan nasional di masa depan? Iya. Program Ibu itu luar biasa ya. Tapi program Pak Presiden Kang Diki. Yang dijelaskan oleh Ibu. Iya betul. Saya izin meneruskan semangat itu ya. Jadi sekolah rakyat itu harus kontekstual. Misalkan anak-anak yang tinggal di pantai, di pesisir, dia harus diajarkan bagaimana menanam terumbu karang agar ayahnya mencari ikan tidak terlalu jauh, ya. Terus dia belajar menulis di atas pasir, dia menjaga pantainya, para wisata berjalan, mengalir. Coba bayangin ya, negara kita itu garis pantainya, kalau ditarik benang lurus nomor 2 setelah Kanada, pulau kita 17.000. Apakah kita harus mengikuti program sekolah yang ada di luar? Kan nggak mungkin. Bayangin kalau anak-anak sudah bisa bikin rakit di SMP, bikin kapal, bikin penangkap ikan yang jitu, maka ikan-ikan kita tidak akan diambil sama ikan-ikan luar. Mereka yang tinggal di gunung sebenarnya jangan dipaksa untuk belajar mata kuliah pelajaran yang ada nasional sifatnya. Tanamlah dia bagaimana tanpa menunggu musim. Jadi setahun bisa 3 kali. Karena kalau tidak diajarkan itu di sekolah rakyat, mereka akan hijrah ke kota. Mereka meninggalkan pegunungan, perkebunan, pantai-pantainya. Jadi itu harus ditekankan sekolah rakyat yang kontekstualnya itu gitu loh. Biarkan orang-orang yang di kota itu belajar administrasi, menghitung secara adil, belajar seimbang. Itu sih aku pingin. Jadi kandang jurang doang tuh, begitu saya ada di sana, saya lihat mereka nggak ngerti seni ya. Seni itu adalah keindahan. Pada awalnya sudah ada di surga keindahan itu, lalu jatuh terpercik menetes ke bumi.
Karena kan negara kita ini terkenal akan seni, kaya akan seni dan budaya. Terus kalau terus calis tuh harus ikut ujian nasional, balik lagi. Balik lagi semuanya apa ya? Kalau kata B. Yasin tuh mengkritik Cari Narwa, jangan kau setengah-setengah, kamu akan mati di situ. Gitu. Gimana tuh Bu? Tadi dengan statement dari Kang Dik doang, ada harus disesuaikan tuh sama karakter lokalnya. Ini kayak gitu juga nggak? Betul. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Kang Diki itu sebenarnya sejalan ya dengan sekolah rakyat ya. Jadi kan kalau kita lihat tadi kan ada 3 ya, ada kurikulum nasional, kemudian ada penguatan karakter, kemudian ada life skill. Nah ini kan yang disampaikan Kang Diki nyambung ya menurut saya ya, bahwa nanti jangan sampai burung diajarin berenang, gitu kan ya, jangan sampai kerbau diajarin terbang gitu kan. Nah itu sejalan sebenarnya. Jadi ketika life skill itu misalnya sekolah rakyat itu ada di pantai, maka yang disampaikan Kak Diki itu sangat relevan banget. Atau misalnya sekolah rakyatnya ada di desa, maka nanti belajarkanlah bagaimana nanti mereka itu bertani dengan hasil yang lebih optimal gitu. Ya mungkin artinya harapannya dengan sekolah rakyat ini kan mensinergikan itu ya Bu ya, jadi lebih apa ya, itu tadi karakter lokalnya itu yang akan diperkuat juga. Karena sekolah rakyat menjadi bagian di dalamnya tentu harus karena memang harus ini ya, dia menjadi bagian dari pendidikan itu, jadi bukan sesuatu yang berbeda, supaya nanti ketika anak-anak itu tamat mereka punya hak yang sama. Jadi kalau yang lain sekolah umum biasa punya ijazah atau yang lainnya, anak-anak juga sama. Mereka juga jadi punya. sama, setara gitu ya. Betul. Nah Bu, ini kan udah berjalan nih berarti ya program sekolah rakyat ini. Sejauh ini hasil nyata yang sudah terlihat apa nih Bu? Yang kecil, yang simpel aja, yang daerah Jabodetabek ya. Awal kita ngelihat mereka masih kecil ya, karena kan ini ada tes kesehatan ya, ada peningkatan berat badan. Jadi kalau kita lihat 2 bulan, 3 bulan ini sudah pada naik tuh berat badannya. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, karena kan makan teratur, hidup teratur gitu ya. Karena mereka bangun pagi, kemudian olahraga, kemudian sholat, kemudian makannya teratur gitu kan. Kalau makan pun kan mengikuti standar sekolah berasrama ya, ada makan komando segala macam seperti itu, dan itu yang saya lihat yang cukup signifikan ya. Jadi ada juga nih di sekolah rakyat itu SMU itu tidak bisa baca, itu ada. Karena memang kan Pak Presiden itu tidak mengutamakan intelektual ya, beda nih, ada lagi sekolah yang mengutamakan intelektual, itu sekolah Garuda gitu kan. Nah ini sekolah yang memang untuk Pak Presiden itu untuk yang di bawah, desil 1 dan 2. Jadi ketika kami mendampingi Pak Gusmen, Pak Menteri itu memang ada yang SMU itu nggak bisa baca. Dan sekarang nih nggak usah jauh-jauh ya, di daerah Jabodetabek itu di Bekasi itu ada yang memang tidak bisa baca, tetapi sekarang sudah cukup luar biasa karena sistem ya. Mereka kan berasrama, ada temannya, ada solidaritas dari temannya untuk mengajarkan. Jadi belajarnya itu mulai dari babi bu, betul-betul dari babi bu gitu kan. Kemudian dari wali asrama juga mendampingi, menguatkan, dan pasti guru ya gitu. Dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah cukup bagus ya. Bahkan kemarin dinilai ASTS-nya pun cukup bagus itu anaknya gitu. Artinya memang ada peningkatan ya yang bisa kita lihat dari ini. Dan yang pasti itu kalau kami ke bawah itu yang paling kita lihat itulah wajah-wajah dari orang tua ya. Wajah-wajah dari orang tua itu yang seolah-olah tuh gini loh, mereka kan sebenarnya tidak bermimpi anaknya sekolah. Saya kalau ngomong ini suka agak merinding gitu Mas Taufik. Mereka kan tidak bermimpi ya anaknya akan sekolah lagi, karena memang ada anak sekolah itu yang putus sekolah, setahun putus sekolah. Ada yang memang itu ya seperti itulah kan gitu kan. Orang tuanya hanya bertani, uangnya di bawah 50.000 misalnya kan untuk hidup beberapa orang anak. Bahkan makan pun seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi ketika ada sekolah rakyat, anaknya sekolah, makannya dijamin, semua mereka tidak mengeluarkan biaya kan. Seragam dikasih, nanti kan seragam sekolah rakyat itu ada 8 style ya, seperti itu. Dan itu wajah orang tua gitu kan, wajah wajah terima kasih, wajah syukur, dan memang kami rasakan betul ya kalau Ibu ngomong begini nih, jujur saya Ibu ya, saya jadi pingin punya anak lagi.
Jadi jadi hampir kalau kita ke sekolah rakyat ya, mesti ada cerita-cerita haru ya, baik dari siswanya, orang tuanya, seperti itu. Karena menurut mereka, bagi kita pendidikan itu sesuatu yang harus ya, sesuatu yang memang sudah hak kita. Tapi bagi mereka itu kan pendidikan itu sesuatu yang tidak ada dalam pikiran kadang ya, sebagian besar dari mereka. Tiba-tiba mereka dikasih nih pendidikan yang gratis dengan fasilitas yang sangat luar biasa dari Pak Presiden itu. Dan itu saya pikir luar biasa. Iya. Bu, gini, kalau kita bicara anak-anak yang hidup dalam garis kemiskinan gitu ya, ini kan nggak cuma yang ada di sekolah rakyat aja nih, yang di pendidikan formal reguler pun juga ada gitu ya, di SD negeri segala macam. Nah, ini kan sebenarnya program yang bagus banget nih ya, dengan ini semua yang Ibu jelasin tadi gitu. Nah, ini akan bisa bersinergi nggak sih ke depannya dengan pendidikan yang reguler gitu, bahwa nanti bisa menginspirasi lah gitu mungkin. Kalau menurut saya seharusnya kan sekolah kehadiran sekolah rakyat ini kan tidak untuk menghilangkan sekolah-sekolah yang sudah ada, tetapi sekolah rakyat ini hadir untuk melengkapi sistem pendidikan atau sekolah yang memang kita tidak bisa menutup mata. Memang kenyataannya ada anak-anak dari keluarga yang betul-betul di bawah itu banyak yang tidak terjangkau nih di sistem pendidikan kita sekarang, sehingga Pak Presiden membuka luas untuk sekolah rakyat ini. Dan apakah ini memungkinkan sendiri? Tentu sangat mungkin ya. Dan dengan sistem sekolah rakyat ini kan sebenarnya juga tidak, bedanya hanya plusnya ya. Bedanya kan plus ya kalau sekolah rakyat itu, karena dia boarding gratis, kemudian ada pendidikan karakter dan life skill. Yang sekolah formal mungkin bedanya itu, karena memang maksudnya mungkin supaya betul-betul ini kan tertinggal nih gitu kan. Kalau anak-anak yang sudah bagus mendidiknya kan lebih mudah, tapi kalau anak-anak yang spesial kan mendidiknya lebih, makanya mungkin lebih kenapa berasrama dan segala macam seperti itu supaya mempercepat. Menurut saya seperti itu ya. Kang, siap. Dukungan konkret yang bisa diberikan untuk memperluas dampak sekolah rakyat ini kalau menurut Kang Dik doang apa? Wah, ini kesempatan nih ya. Ngomongnya sama Bapak Prabowo ya. Gini loh Pak, saya barusan mendapatkan terbersit ya, bahwa sekolah rakyat itu untuk orang miskin gitu. Tapi bukankah miskin itu bukan hanya harta, tapi hati, miskin gagasan, miskin ide, miskin konsep gitu ya. Jadi diajarkan anak-anak itu belajar juga menggambar. Belajar menggambar itu tidak mendidik anak-anak jadi pelukis, tapi mendidik anak-anak menjadi bangsa pencipta dan penemu. Setiap penemuan di atas muka bumi ini pasti digambar dulu, di-sketch dulu. Lihatlah kamera itu, lihatlah baju ini didesain. Kalau itu tidak ditekankan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, anak kecil dikasih spidol baru bisa berjalan, bukan dia hanya bisa menggambar, coret-coret. Kenapa tiba-tiba calistung? Maka nanti ada tsunami yang lebih besar dari yang terjadi karena air di Aceh. Tapi ini terjadi karena gelombang pengangguran akibat kebodohan. Anak-anak tidak dididik menjadi bangsa pencipta gitu. Bangsa terdepan dengan keahliannya, dengan kepeduliannya gitu. Maka saya kan suruh berikan dukungan. Ya itu Pak, saya dukung. Ya, zaman-zaman kekhalifahan Islam sangat berjaya. Penemu pesawat terbang Abbas Ibnu Firnas, tapi diklaim jadi Wright bersaudara. Coba. Yang kayak gini-gini, ini penting. Ini penting. Pulau Bali hanya dengan kreasi dan budayanya dia bisa hidup mandiri loh. Semoga masukan ini bisa didengar ya Kang. Amin, Pak Prabowo. Tadi kan Kang Dik doang udah ngasih masukan nih. Sekarang pesan dari Ibu nih untuk akademisi, untuk masyarakat gitu ya, biar tetap percaya bahwa pendidikan rakyat ini tuh bisa membawa perubahan besar. Tapi saya boleh sedikit bercerita tentang. Silakan. Jadi tadi Kang Diki kan bicara tentang anak-anak tuh diajarkan melukis ya, kemudian diajarkan mencipta ya. Saya itu kan memang diajak Pak Menteri itu karena humas sekali ya, jadi diajak beberapa tempat ya. Di lapangan itu saya ngelihat memang anak-anak tuh juga diajarin ngelukis kan gitu.
Dan itu luar biasa hasilnya kemarin itu kan. Jadi bisa hidup ya. Yes, Perekonomian. kadang kita bikin pojok melukis gitu. Kemarin kita bikin pojok membatik. Jadi anak-anak itu dilatih juga membatik karena ada BLK juga ya. Kemarin kita lihat mereka pojok membatik. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Kang Diki itu sudah selaras sebenarnya, tinggal kita bagaimana terus meningkatkan, improve, karena memang ini kan belum setahun ya sekolah rakyat. Ya, tentu berbagai masukan pasti akan ini, tapi sebenarnya arahnya udah ke situ. Karena dari banyak kunjungan yang kita lakukan, memang anak-anak tuh dilatih skillnya apa, dikeluarkan, karena makanya adanya talent mapping. Itu untuk mengetahui sebenarnya anak ini mau dibawa kemana sih, potensinya seperti apa sih gitu. Dan kemarin waktu saya ngelihat hasil lukisnya mereka itu luar biasa. Iya, ada satu saya ngelihat itu kayak nyata. Dan itu cuma 15 menit. Saya sampai nggak percaya ini kamu yang buat, betul. Oh iya, talented banget tuh, betul, Bu ya. Berbakat banget. Makanya yang disampaikan Kang Diki tadi benar gitu kan, kayak anak kita kan nggak bisa yang namanya membatik kan, tapi ada beberapa anak sekolah rakyat itu yang punya skill dan kita asah dan lumayan bisa gitu. Jadi kami pikir apa yang disampaikan Kang Diki itu selaras ya, tinggal bagaimana kita terus mendorong supaya semua sumber daya itu betul-betul dioptimalkan untuk sekolah rakyat. Kan sebenarnya idenya apa ya, mulia ya kalau menurut saya, memutus mata rantai kemiskinan gitu kan ya. Kalau Pak Menteri itu suka bilang tuh trilogi memahami sekolah rakyat, ada 3. Pertama itu adalah memuliakan wong cilik, artinya memang itu memberikan pelayanan yang optimal di segi pendidikan untuk masyarakat miskin. Kemudian menjangkau yang tidak terjangkau, artinya memang anak-anak yang tadinya tidak bisa masuk sekolah bisa masuk sekolah. Kemudian yang ketiga itu adalah memungkinkan yang tidak mungkin. Kenapa? Kan kadang-kadang anak-anak itu tidak mungkin menggapai harapan, tidak mungkin membangun harapan. Dengan sekolah rakyat harapannya dimungkinkan kembali. Ada yang kalau kita dengar nih habis putus sekolah, habis misalnya dia itu pernah bekerja ya untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi ketika kita dengar dengan sekolah rakyat itu kita tanya, kamu tuh cita-citanya apa? Bagus-bagus cita-citanya. TNI, pramugari, guru. Artinya mereka kembali membangun harapannya kan, memungkinkan kembali cita-citanya yang mungkin pernah terkubur sebenarnya pada saat itu. Berarti itu mungkin luar biasa. Nah, tapi untuk program sebagus ini bisa berjalan gitu ya, pastinya kan nggak cuma dari pemerintah doang nih ya Bu ya. Mungkin kalau menurut Ibu sendiri apa sih kontribusi yang bisa diberikan kita nih sebagai masyarakat gitu ya, akademisi juga mungkin untuk mendukung gerakan sekolah rakyat ini? Yang pertama tentu untuk sasaran ya kalau menurut saya ya. Jadi kan memang karena memang ini untuk masyarakat miskin, maka tentu masyarakat lain sebagai ini sudah benar belum sasarannya. Jadi biar program itu tidak salah sasaran gitu kan. Kalau memang tidak kan bisa diadvokasi dan segala macam gitu kan. Kemudian kalau memang ada hal-hal ya kayak sekarang ini Pak Menteri, misalnya ada pihak-pihak yang berkontribusi nih untuk sekolah rakyat. Ada yang kemarin itu bilang, karena ini sudah ada potensi, saya sudah bisa baca, maka nanti akan saya kasih beasiswa ke sekolah saya. Itu bisa seperti itu. Atau mungkin Kang Diki nih butuh guru misalnya di sekolahnya, ya sudah anak-anak yang potensi nih nanti sama saya dibantu untuk bisa mengajar di tempat saya. Atau misalnya Kang Diki punya studio lukis, ketemu anak-anak melukis sekolah rakyat bisa dibantu seperti itu. Jadi sebenarnya kita pemerintah Pak Menteri itu tidak menutup semua stakeholder selama itu untuk kemajuan perkembangan sekolah rakyat. Jadi memang beliau ada sekolah. Jadi sekarang kan misalnya untuk kedisiplinan beliau juga misalnya bekerja sama dengan supaya disiplinnya ada. Untuk talent mapping juga bekerja. Jadi tidak sendiri kita gitu. Jadi masyarakat, akademisi punya sesuatu monggo. Jadi misalnya yang punya yayasan mau ngasih beasiswa boleh sebenarnya gitu. Jadi sangat terbuka selama itu memang untuk konstruktif ya, kebaikan seperti itu untuk pertumbuhan dan perkembangan sekolah rakyat. Selama memang sejalan dengan tujuan utamanya ya yang tadi itu memutus mata rantai kemiskinan. Betul. Gitu tadi. Dan pastinya dengan kolaborasi pemerintah, akademi dan juga masyarakat, masyarakat ini kita bisa menjadikan ini bukan cuma sekedar gerakan sekolah rakyat tapi justru gerakan sosial yang besar gitu ya, Bu ya. Betul. Oke. Karena memang ke depannya nanti kan Pak Presiden juga punya target yang besar untuk sekolah rakyat ini ya supaya lebih menjangkau lebih luas lagi gitu seperti itu.
Oke, sebelum kita tutup diskusi kita, saya mau tanya terakhir ke Kang Dik doang. Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan Kang. Apa yang menjadi harapan Kang Dik doang mungkin dengan adanya gerakan sekolah Sejujurnya rakyat nih ini? teman-teman yang lihat podcast ini, saya enggak punya harapan sama sekali. Karena saya selalu berangkatnya dengan cinta. Cinta itu memberi harapan tanpa pernah berharap. Dan cinta itu melahirkan rasa tidak mengenal lelah. Kalau jatuhnya hanya program, ya sudah banyak program-programnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih nih buat Bapak Prabowo ya, yang sudah memberikan makan ya gratis, karena nasi yang dimakan itu adalah energi itu harus bersirkulasi dalam tubuh, bisa menjadi fantasi, imajinasi, dan anak-anak bugar di situ. Kalau mereka lemes, ditawarin narkoba, iman lagi goyah, selesai sudah semuanya. Ya. Dan ya kalau bisa yang lulus di Inggris, di UK, di Amerika, di Swiss, di manapun itu adalah wajib mengajar di sekolah-sekolah rakyat. Itu harus sinergi lah. Masa mereka begitu lulus keuangan di universitas yang begitu mahal, bayar 3 miliar setahun, langsung masuk ke perusahaan. Ya itulah saya ingin menghimbau mahasiswa dan mahasiswi. Ya. Negara ini lagi butuh kamu. Jadi jangan cuma take tapi give juga ya Kang. Ini kalau dibuka jaket saya lagi merinding, makanya saya nggak konsentrasi. Gitu ya teman-teman LPDP ya, sekali lagi terima kasih. Kamu mau belajar, kamu jadi orang yang cerdas sama pintar beda. Kalau pintar, nilai-nilainya bagus. Ya, itu kalau di kelas di ranking 1 sampai 10. Tapi anak cerdas itu cuma 1. Biasanya dia ketua kelas. Oh gitu ya. Ya, dia selain cerdas, dia bisa berkarisma, terus punya pengaruh gitu ya. Nah kalau bisa kalian tuh cerdas dan bermanfaat gitu loh ya. Amin. Bukan hanya untuk keluarganya saja. Sekarang Ibu, silakan Bu, harapannya nih berarti dengan gerakan sekolah rakyat ini ke depannya. Jadi kalau saya boleh mengutip perkataan Pak Presiden ya, jadi kemiskinan itu bisa mewariskan ketakutan, tapi pendidikan mewariskan harapan, sama tadi yang disampaikan dia. Artinya apa? Harapannya adalah kan guru-guru di sekolah rakyat ini sebenarnya kan mereka memang sudah sesuai standar ya, sudah mengikuti ujian segala macam, ASN segala macam, sudah sesuai standar ya, layaknya seorang guru. Nah, kan mereka yang di sekolah rakyat nih, guru, tendik yang harus menyalakan harapan itu gitu kan. Sehingga bagaimana mereka menyalakan harapan itu tadi, Kang Dik itu betul sekali. Maka berilah mereka ilmu dan cinta gitu kan. Karena memang dengan cinta tadi itu Kang Dik bilang. Ya, jadi saya pikir kalau guru dan semua stakeholder yang terlibat itu memberikan dengan hati, dengan cinta gitu kan, kami pikir apa harapan besar yang tadi kita harapkan ya untuk memutus mata rantai kemiskinan, memberikan harapan. Jadi kalau untuk mengubah air mata kesedihan menjadi harapan, saya pikir itu tidak ada yang tidak mungkin. Luar biasa ya. Bangsa yang besar, setahu saya ini ya, dia mengenal sejarahnya. Inggris punya Columbus, Spanyol punya Vasco da Gama, Cina punya Panglima Cheng Ho. Nenek moyang kita itu seorang pelaut, tapi kita tidak pernah pendidikan kita menghadap ke laut. Dunia aja di darat gitu loh. Sepertiga dalam Al-Quran, kehidupan kita lebih besar di laut. Maka laut nanti akan menenggelamkan kita semua. Sebelum kita tenggelam ya, dalam Islam tuh ya adlu penting, seimbang ya, seimbang itu akan leluasa dalam bergerak, dan leluasa dalam bergerak akan melahirkan anak-anak yang wajar. Kang Dik doang punya harapan, Bu Devi punya harapan, saya juga punya harapan, teman-teman yang nonton juga pastinya semua punya harapan. Tapi yang jelas dengan gerakan sekolah rakyat ini kita semua bisa berpartisipasi ya Bu ya. Kita semua bisa berkolaborasi selama itu sejalan dengan apa yang menjadi tujuan Cita-cita dari bangsa, ya. gerakan sekolah rakyat ini dan cita-cita bangsa secara garis besar ya gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Kang Dik doang, Bu Devi terima kasih Mas Taufik atas waktunya udah mampir ke sini ya. Semoga obrolan kita siang hari ini bisa memberikan manfaat dan memberikan semangat juga pastinya buat semua yang nonton ya. Jangan lupa dong di-share, Like, share, share, komen, subscribe. Oke, kalau begitu saya Taufik Effendi juga pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.